Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa GPR TV dimanapun Anda berada, dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote. Dan tentu saja kembali menemani Anda di sini, saya Dimas Aditya Nugraha, akan menemani 30 menit waktu Anda ke depan di sini di program dari redaksi Kominfo Newsroom. Bersama kita telah hadir redaktur GPR TV, Bung Jojo Raharjo. Apa kabar, Bung Jojo? Siap, kabar baik Bung Dimas dan juga Bung Tomo serta para pemirsa GPR TV. Kita tetap semangat nih, meskipun di beberapa daerah masih berlangsung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan juga berbagai upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, Bu. Ya, terima kasih Bung Jojo atas partisipasinya. Dan kembali bersama kita di sini Bung Untung Sutomo yang survivor penyintas COVID ya. Gimana kabarnya Bung Tomo? Sudah sehat nih? Alhamdulillah sudah makin sehat Mas Dimas. Mudah-mudahan menjadi penyemangat penyintas-penyintas COVID yang lain agar tetap disiplin protokol kesehatan. Baik, dan semoga tetap sehat semua ya. Jadi sehingga kita bisa terus beraktivitas untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait perkembangan terbaru berita dari pemerintahan tentu saja. Nah, kira-kira di edisi kali ini, Bung Tomo, apa saja yang hendak disampaikan oleh Kominfo Newsroom satu pekan ke depan? Ya, banyak sekali nih Mas Dimas, ini terutama masih terkait dengan program vaksin dan vaksinasi karena kondisi pandemi yang memang masih melanda dunia bahkan Indonesia yang beberapa pekan ini justru mengalami lonjakan cukup tinggi, masih di atas 10.000, 11.000, 12.000 bahkan terakhir kemarin memecahkan rekor di 14.500 sekian yang terkonfirmasi positif. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita bersama agar tetap disiplin dimanapun kita berada, disiplin protokol kesehatan. Ya, topik yang pertama tentu masih di vaksin dan proses vaksinasi COVID-19, meskipun untuk penyuntikan dosis kedua terhadap pejabat negara dan pemerintah daerah sudah dilakukan beberapa hari, baru minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu ya, di hari Jumat, termasuk Presiden kita, Presiden Joko Widodo itu sudah dilakukan. Nah, ini kemudian akan berlanjut kepada tenaga kesehatan, juga akan kemarin itu sudah angkanya mendekati sekitar 200-an tenaga kesehatan ya yang sudah melakukan pendaftaran. Nah, ini juga dosis keduanya sudah akan segera disuntikan. Kemudian di topik kedua, kita juga masih menyoroti soal hasil ya Pilkada 2020 lalu. Jadi karena prosesnya salah satunya adalah ada sekitar 200-an sekian gugatan pilkada di MK, sehingga ini juga akan menjadi fokus Kominfo Newsroom diangkat pada pekan ini. Untuk sektor berikutnya di ekonomi juga masih terkait dengan pandemi. Itu salah satunya adalah bagaimana realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional yang memang tentu menjadi fokus pemerintah di tahun ini, bahkan dinaikkan kembali anggarannya. Nah, ini tentu menjadi satu harapan positif untuk kita semua agar pemulihan ekonomi ini seiring sejalan dengan proses penanganan kesehatan, diantaranya vaksinasi dan kemudian sosialisasi soal protokol kesehatan. Topik yang hangat selanjutnya masih terkait dengan penanganan kesehatan. Tadi vaksinasi sudah, kemudian ini soal PPKM ya, pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang masih diperpanjang hingga 8 Februari 2020. Mungkin nanti di segmen 2 akan dijelaskan oleh Mas Jojo soal bagaimana pemerintah ini perlu menekankan kepada masyarakat, mulai dari pemerintah juga, pemerintah pusat dan daerah, untuk bisa sama-sama fokus dan bersatu semangat yang sama untuk betul-betul mencegah penularan ini lebih jauh dengan PPKM ini. Karena tentu ini menjadi satu perhatian semua ya, bukan cuma presiden yang memperhatikan, tapi kita semua juga termasuk masyarakat nih harus betul-betul membantu pemerintah nih bagaimana protokol kesehatan dari 3M dan sekarang ada plus 2M ya. Yang pertama itu 3M-nya itu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian ditambah 2M, ada mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Nah, ini tentu
harus menjadi fokus kita semua nih, bukan cuma pemerintah saja yang ngomong saja, tapi kita sebagai masyarakat tentu harus juga membantu sama-sama bagaimana pandemi ini diselesaikan secara bersama-sama. Meskipun vaksin sudah mulai didistribusikan, sudah disuntikan, nah tentu ini para pakar sudah menyampaikan bahwa vaksin ini sebagai upaya dari pencegahan, tapi protokol tetap harus dijalankan. Itu Mas Dimas, beberapa topik yang memang hangat di Kominfo Newsroom akan tetap kami update satu pekan ke depan. Terkait tadi, imunisasi vaksin sudah dilakukan untuk yang kedua kalinya. Bagaimana respon masyarakat atau tenaga kesehatan yang terlebih dahulu nih, yang divaksin terlebih dahulu? Mungkin responnya Ya. seperti apa tuh, Bung Tomo? Betul, data dari Satgas menyebutkan bahwa memang baru sekitar 230-an per minggu lalu ya, itu yang sudah terdaftar untuk proses vaksinasi, dan masih banyak karena memang proses pendaftarannya kan proseduralnya memang tidak bisa semuanya ya, maksudnya nanti bertahap lah, mungkin di Jawa Bali dulu, kemudian ke Sumatera misalnya, kemudian ke Sulawesi dan Papua, dan seperti itu nanti akan berlanjut. Nah, untuk yang beberapa memang keluhannya adalah ada beberapa nakes, nggak banyak, cuma mereka gagal mendapatkan proses vaksinasi di tahap pertama itu karena memang ketika diperiksa ya kondisinya tidak memungkinkan. Jadi kondisi tubuhnya misalnya sedang demam dan sebagainya, itu saja sih yang respon yang memang kemarin nakes merasa kok kami nggak dapat gitu. Padahal sebenarnya terkait kondisi itu. Tetapi mayoritas dari ratusan nakes itu ya hanya sekian puluhan saja yang memang tidak bisa dilakukan vaksinasi di tahap pertama ini karena kondisi saja. Nah, uji coba untuk vaksinasi menuju 70% kekebalan komunitas itu rentangnya panjang, Bung Tomo. Ya, ini kita kan tetap ditargetkan di bulan Maret, terutama yang di tenaga kesehatan, kedokteran, terus kemudian di TNI Polri ya, di Satgas dan sebagainya. Ini kan ditargetkan selesai di Maret. Kemudian nanti masyarakat akan kemungkinan di setelah Maret itu masyarakat bisa memperoleh vaksinasi. Nah, ini kita juga di Satgas pemerintah terutama sedang berupaya menargetkan agar 360 juta dosis itu akan bisa dipenuhi di tahun ini. Oke, baik. Terima kasih Bung Tomo atas penjelasannya. Dan pemirsa, tentu saja informasi terbaru dari Kominfo Newsroom dapat Anda nikmati di indonesia.go.id, infopublik.id, indonesiabaik.id, dan fmb9.id. Dan tetap bersama kami akan segera kembali setelah yang satu ini.